Video kali ini gue kedatangan Rian Adriandi, partner gue di Malam Minggu Miko, dan Adriano Rudiman, teman lama gue. Mereka berdua sekarang punya sebuah program edutainment. Formatnya sebenarnya puppet show, cuman ada variasi animasi, ada lagu, ada bintang tamu gitu. Kami akan mereview barang-barang unik sampai nostalgia kisah kami dulu. Selamat menonton. Halo semuanya, hari ini istimewa banget nih karena di sebelah gue ada Rian Adriandi. Halo. Seorang stand up comedian, sekarang lagi aktif juga punya program ini nih, bajunya dia nih, Domikado, kita akan bahas nanti ya. Lalu di sebelahnya ada Adriano Rudiman. Dulu dia pernah kerja bareng gue, bikin komik bareng. Jadi gue ketemu dia tuh pas umurnya 17 tahun. Karena dulu kan penulis kan, gue penulis, terus tiba-tiba terima email, saya bisa gambarin komik buat Mas Radit. Dikasih lihat contoh-contohnya, wah bagus lagi. Ada berbagai macam gaya ya kalau nggak salah. Sama dia, dia nggak cuma ngirim satu contoh gambar. Oke, kita ketemu di Citos, gue bilang. Mana kok nggak ada orangnya kan? Gue apa ya, SMS atau BBM? Waktu itu nggak ada fotonya dia, nggak ada. Nggak ada. Cuma nama orang tua lagi, namanya siapa gitu? Betul, gue ngirimnya pakai nggak sengaja pakai email orang tua gue gitu. Namanya siapa? Reno, namanya Reno. Iya. Pak Reno, Mas Reno, saya udah di sini gini. Iya, saya juga udah di sini. Terus gue ngeliat kan, bocah 17 tahun. 17 tahun. Gue pikir ya siapa kayak orang yang udah ngirimin apa sih? Ini lu yang gambar. Iya gitu. Akhirnya gue ngobrol sama dia, kita kerja bareng, dan sekarang ternyata ketemunya bareng kalian ya. Kalian bertemu di Domikado ini. Nah, kenapa gue bisa ketemu lagi juga dan gue punya ide buat bikin video ini adalah karena waktu itu gue nemu kayaknya dari IG lo yang si episode pertama Domikado, terus gue nonton itu, semua masa kecil gue tuh langsung kebayang-bayang lagi tuh nonton Sesame Street. Oh iya kan? Iya. Dan di Indonesia tuh nggak ada gitu yang lo buat seperti Domikado ini gitu. Nah, gue mau ngajak lo hari ini karena kalian berdua kreatif juga ya. Jadi kita hari ini akan review barang-barang kreatif yang kita temukan di internet bersama boneka-boneka yang ada di Domikado. Oke. Barang-barangnya aneh-aneh nggak? Barang-barangnya kreatif-kreatif. Oh, kreatif ya. Kreatif itu kata Indri aneh. Iya, karena lo pernah dibilang aneh nggak dulu pas sekolah? Iya, seru ya. Saya nggak usah dulu sih, sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Keanehan apa yang orang kadang nggak ngerti lo gitu pas di sekolah? Waktu kecil itu gue kalau nyetir mobil sama bokap nyetir itu gue merasa, karena main game ya, gue merasa mobil gue itu player one, P1, terus semua mobil lain itu tuh com, dan gue merasa bokap gue tuh player yang jago banget karena nggak pernah nabrak mobil lain. Oh, itu lo ngebayangin? Iya. Bayangin, lu juga nggak pernah dianggap aneh nggak lo? Karena lo ketemu gue 17 tahun aja aneh menurut gue. Dia pernah lagi sesi tanda tangan buku sama gue, tiba-tiba dia jongkok di atas kursi, lo inget nggak? Gue bilang, Dio lo ngapain lo jongkok di atas kursi? Ini lagi tanda tangan buku nih. Si Dio sebelah gue nih. Tiba-tiba dia ngelihat kiri kanan, dia jongkok di atas kursi dia gini. Itu gue bahkan udah nggak inget. Nggak inget ya? Itu tujuannya apa sih? Gue nggak tahu, makanya gue nanya lo waktu itu. Nggak apa-apa, lo bilang gitu. Tapi lo pernah nggak dianggap aneh dulu? Kayaknya udah berubah deh kerja sama dia, udah berubah deh. Gue terus ceritain lagi. Udah ketuaan gitu ya. Kayak ini kayak sosok Dio yang gue kenal gitu. Kita pernah mandi bareng di Kenapa harus di ceritain langsung ke teater situ? waktu itu jam 1 pagi di pemandian air panas. Gue juga nggak tahu itu ceritanya gimana, gue juga udah lupa. Pokoknya ujung-ujungnya kita rendeman bareng aja. Itu apa? Lo lagi di Bandung, lo gak tau ada acara atau apa. Gua Terus lagi di nanya, Dio enaknya kemana ya kalau di Bandung malam-malam gitu. Gue sih sering jalan-jalan ke Lembang gitu. Terus lo juga waktu itu akhirnya datang ke apartemen gue. Terus kayak bawa mobil, ayo kita pergi ke Lembang lah kita gitu. Terus udah gitu ke Subang bahkan mandi di pemandian Sari Ater. Gue masih ingat kata-kata dia. Pas kita ke sana, dia bilang, tapi nggak apa-apa nih jam segini, kata dia. Soalnya sepi. Dia bilang gitu. Ya kan, lo ngomong ke gue gitu kan, bilang Di kepala gue tuh kayak bagus nih Dit, kita kesini jam segini. Kenapa yuk? Gue bilang, soalnya sepi. Ya bagus sih, gue bilang. Terus pertanyaan gue, setelah kalian berendam, ngobrol? Sambil berendam sambil ngobrol. Oh, oke. Tapi kayak ya seru aja lo. Kayak kapan sih lo orang kota di Jakarta terus kayak jalan-jalan ke daerah yang pinggiran gini dan ngelihat kayak apa hutan. Lo benar-benar mau ngasih Radit experience yang beda Betul, banget sama tempat itu maksud asalnya. gue Ya. gitu. Tapi yang lucunya adalah berapa bulan setelah itu dia kesana lagi, pulang dari sana mobilnya masuk jurang. Bener kan? Bener kan? Bawa temen-temen lo kan? Terus gue kayak panik banget kan.
Dia kan cerita di Twitter kalau nggak salah, mobil gua masuk jurang, apa segala macam. Mobil, Dio, lu kenapa? Gua nelpon atau gua BBM dia, gua lupa. Gua bilang, Dio lo kenapa gini. Iya nih, mobil gua masuk jurang. Ingat gak kita pernah ke Ciater gitu? Iya. Nah itu masuk jurang pulang dari situ gitu. Mau lihat videonya nggak? Videonya? Video apa Dio? Jadi ternyata dia videoin. Di umur gue sekarang, gue lagi ngejudge gue yang umur segitu kayak lu oversharing, men. Ini apa nih? Boleh diceritain nggak? Domikado ini sebenarnya apa buat yang belum tahu? Jadi Domikado nih program edutainment series. Oke. Nah, buat anak-anak lu sebenarnya bisa. Gitu. Iya, Jadi buat anak gue pernah nonton sih. anak dan keluarga gitu buatan Visinema Studio. Kita berdua di Visinema. Oke. Nah, Visinema tuh ada bagian yang fokus sama konten anak sama keluarga. Oke. Visinema Studios. Nah, kita bikinlah Domikado ini gitu. Domikado ini edutainment series yang formatnya sebenarnya puppet show, cuman ada variasi animasi, ada lagu, ada bintang tamu gitu. Dan Dio di sini gue ajak sebagai sutradara. Sorry, jadi ini inisiasi awalnya dari lo berarti? Dari gue sama Anggia Karisma. Oke, Anggia istrinya Angga kan? Istri Angga. Nah, jadi pas pandemi itu kan anaknya kan sekolahnya jadi online. Nah, dan banyak anak-anak lain kayak gitu juga kan gitu. Jadi ngerasa kayak sayang nih, maksudnya mereka tuh punya apa ya, kayak usia yang diambil gitu. Harusnya mereka banyak bersosialisasi kan di sekolah segala macam. Gimana ya kita bisa bikinin sesuatu supaya waktu mereka di rumah tuh juga ada temennya baru gitu, ada temen baru dan segala macam. Di challenge lah sama Angga gitu. Lo kan kreator nih, punya privilege-nya bisa bikin sesuatu, bikin apa gitu ya. Akhirnya gue sama Angga mikir, yuk kita bikin edutainment series gitu. Awalnya belum kepikiran puppet show gitu. Awalnya kepikiran mau bikin kayak apa ya gitu. Kartun enggak? Awalnya gitu. Terus abis itu kepikiran, tapi gimana ya biar ini tuh nanti kalau misalnya ditonton banyak orang, anak-anak tuh juga bisa ketemu langsung gitu. Off air. Dan gue pernah lihat tuh lo bikin off airnya, ada storytellingnya. Iya, jadi ini tuh Domikado sebelum launching episode pertama tuh kita di Festival Dongeng Internasional di Museum Nasional. Wow. Gitu. Sebentar lagi kita akan kedatangan yang pertama nih ya, Puppet nih ya, si Astrobek ini ya. Tapi begitu gue denger Astrobek, itu gue langsung kepikiran Dio, itu karakter bikinan Dio. Karena project lo ada yang project soal film pendek astronot, lo pernah ada Astro juga. Tapi sebenarnya ya gue ganti handle Instagram gue Astro karena gue pernah bikin itu. Ya kan? Nah, tapi Domikado itu dibuat setelah itu dan Rian yang ngedesain karakternya dan emang Rian lu ngomong emang itu kayak gue kayak inspirasi. Iya, gue kayak pas ngeliat gitu, nih kayaknya nih Dio banget nih, cocok nih gitu ya udah gitu. Ini udah ada Astrobek yang bawain kita sebuah benda. Tapi sebelum kita pelajari ini benda apa, Astrobek ini kalau kita lihat mirip Dio ya. Bener. Kamu merasa mirip nggak sama Kak Dio? Gue curiga dari kemarin. Alisnya deh. Kacamatanya hampir sama. Kacamatanya sama. Alisnya coba bisa gini nggak? Tuh bisa. Tuh bisa gitu ya. Aku tuh sangat suka ini ilmu pengetahuan. Oh, suaranya kayak kakek-kakek ya. Umurnya berapa Astrobek? Suaraku kayak bebek. Oh iya ini gitu ya. Oh iya. Cita-cita kamu apa? Awalnya kan mau jadi bebek pertama yang mendarat di bulan. Bebek pertama yang mendarat di bulan. Iya, cuman ternyata sudah ada ya kan. Ternyata udah ada. Oh udah ada. Jadi ternyata Neil Armstrong bawa bebek karet. Yang bener. Enggak, di episode-nya begitu ceritanya. Oh iya Terus Astrobek episode. sedih. Tapi punya cita-cita baru kan? Itu kan di duniaku memang ceritanya gitu. iya, Neil benar-benar. Armstrong Iya, sudah iya, bawa iya. bebek karet ke bulan. Jadi Jadi cita-citanya aku berubah? berganti cita-cita. Jadi Bebek pertama yang mendarat di Pluto. tapi kita nggak bilang Pluto udah bukan planet. Oh oke. Iya. Hobinya apa selain sains ini? Apa ada yang lain kan? Aku hobinya bereksperimen. Bereksperimen. Ini salah satunya ini nih. Apa nih? Ini salah satu alat yang aku nggak sempat patenin. Oke. Ini. Aku tuh paling hobi ini karena makan biji-bijian. Oh. Ini apa sih iya, emang iya, Astrobek? iya. Nah coba tebak, ada yang bisa nebak ini apa? Oke, kita ke benda yang di bawah Astrobek ya. Kayak Jadi gunting kuku ini Gunting kuku bukan? tadi kasih sama tim kita juga nih. Ini lo beli di mana nih, Gilang? Di Marketplace. Kita tebak ya. Iya. Gua ngeliat langsung kayaknya kuku nih kayaknya. Iya. Menurut lo apa? Kalau gua ini buat nyapot jenggot. Ngambil ini Agak layar repot jenggot. deh, coba bisa Bukan nggak? ya? Jangan dong. Nanti ketarik Oke. semua. Menurut lo apa, apa Dio? Lo kan ini orang bulu kreatif hidung nih. Bulu hidung sama. Kenapa semuanya soal bulu sih kalian ini? Kayaknya menurut gua ya, menurut gua nih, kita harus mikirnya agak jauh nih. Ini pasti ada hubungannya sama buah-buahan, betul? Buah-buahan buat apa? Buat ngupas. Bisa jadi.
Buat ngupas. Iya. Buat ngupas. Oh, buat ngupas. Bisa jadi buah-buahan. Buat ngupas. Coba lihat. Apa itu? Tadi kamu bilang buat biji-bijian. Pernah nggak kamu lihat ada biji yang dikenain itu? Bukan cuma dikenain, dihancurin. Oh, menghancurkan biji. Buat ngancurin biji. Kurang tepat. Pembuka kacang. Kurang tepat. Pembuka Kuaci. Coba. Tuh. Oh. Kalau makan kuaci gimana? Gue gigit aja. Iya. Iya. gitu. Lepas kok ini. Coba. Tapi gimana kalau lo mau ngasihin ke orang? Kan jadinya ada jigong lo. Oh, bener juga. Kalau gue sama sahabat gue santai. Iya, benar sih. Ini di ujungnya ya. Tuh gitu, nanti tinggal dibuka. Oh. Oke. Kamu tadi aku dengar namanya adalah kriket. Kriket apa kriket? Kriket. Kriket. Kriket itu kan dalam bahasa Inggris artinya apa? Belalang. Belalang kan? Jangkrik. 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 Yang bener, Kak. Enggak, kriket ya kriket. Ini dari warkop ya. Kenapa namanya jangkrik kamu? Hah? Kenapa kamu namanya jangkrik tapi bentuknya anjing? Coba kita tanya nih. Karena di Visinema tuh dulu ada anjing Shih Tzu beneran, Oke. namanya kriket. Oh. Gitu. Terus kita menghadirkan teman ini untuk mengingat kriket yang itu. Tapi ini beda kok nih kriket yang ini, kriket yang ini. Iya, waduh, iya. Ekornya goyang-goyang tuh kayaknya tuh. Kamu hobinya apa kriket? Aku hobinya jalan-jalan, main sepatu roda, makan, minum. Kemarin kriket di Taman Domikado baru kena flu ya. Tapi Iya. udah sembuh kan? Udah. Karena dibantu sama teman-teman pasukan imun yang di dalam badan kriket kan. Iya. Oh, gimana tuh ceritanya kriket pas kena flu? Ya aku nggak enak, badanku rasanya nggak enak. Ya pulang konser ya kalau nggak salah ya. Konser apa? Konser tau nggak konser? Enggak. Konser itu membuang-buang uang untuk sesuatu yang ditonton cuma 1 jam. Oh gitu ya. Iya. Oke, kriket kita bahas benda yang kamu bawa ya. Ya. Karena kriket tadi dititipin sama Kak Gilang juga ya dari tim Ya. kita. Berarti kriket juga nggak tahu ini apa ya? Sebenarnya aku tahu. Oh, udah sih. tahu. Oh, udah tahu. Curang, dibocorin sama Gilang. Jadi Ya kita udah. harus nebak ya? Berarti kriket bilang kalau bener apa salah ya? Ya. Oke, karian. Apa ini karian benda ini? Ini untuk para pekerja di ibu kota kalau pulang naik KRL nggak dapet duduk. Iya, nggak nempel juga sih. Nggak siapa tuh ada magnetnya terus Oh. kayak cetok gitu. Oh iya, Joystick itu kayak terlalu ya, canggih ya, untuk terlalu harganya canggih ya. sih. Coba lihat di situ ada tombol. Kira-kira buat apa tuh tombol? Ini ada Ini kayak lubang. bisa buat pijet leher gitu nggak sih? Kadang-kadang ini nipu Nah, nih. Kayak nah bener tadi kan kita ada- pikir, ada meteran ya? Nyala ya? Iya, ada tombolnya tuh. Oh. kayaknya seharusnya bukan deh. Nah tapi pertanyaannya, udah nyala, udah geter, bener nggak nih di leher gitu? Kamu nge-DJ ya, kayak ya. Makanya perlu kayak gini. Pasti kalau kita ngelihat nih pasti fungsinya jauh beda dari yang kita bayangin nih. Air purifier ya, bisa dibawa kemana-mana. Nyaris hampir. Oh, Nyaris. Nyaris. Nggak tahu. Tapi dingin sih anginnya. Untuk menyegarkan bukan? Ya betul. Oh, Betul. benar. Apa berarti nih? Kipas angin. Kipas angin kesedot sampah. Kipas angin tapi buat di leher. Ya betul. Oh benar. Kenapa ada Gini. orang bikin kipas Gini. angin buat di leher? Adem. Gitu. Ya Gini. nanti ada. Oh. Wow. Sepenting apa leher orang? Iya ya. Sampai harus dikipasin. Maksudnya dalam kondisi apa kita butuh leher kita dikipasin gitu? Iya ya. Maksudnya kalau mau kan satu badan gitu ya. Dan akan masuk angin sih. Siapa kamu? Namaku Bea. Bea. Bea, ini apa nih kamu biru-biru kayak gini nih? Oh, maksudnya aku hewan apa gitu? Iya, Aku adalah seekor beonias. Beonias. Ya, Berarti ini inspirasinya dari mana nih Kak Rian nih? Jadi kalau teman-teman di Taman-Taman Domikado itu kita kenapa bikinnya nggak ada yang manusia? Itu karena pengen menanamkan nilai empati dari sejak dini ke anak gitu. Oke. Supaya mereka bisa mencari sesuatu yang mereka relate walaupun bentuknya bukan kayak mereka gitu. Oke. Jadi mereka bisa paham kalau oh karakter ini lagi belajar apa, lagi merasakan emosi apa kayak gitu-gitu. Nah kalau kamu, apa nih kesukaan kamu nih? aku suka sekali gini. Misalnya aku melihat pohon jadi Ya. lagu. Aku melihat dedaunan jadi lagu. Oh, apapun yang kamu lihat kamu nyanyikan. Nah, Oh, coba nyanyiin Radit. Bang Radi. Cek, musik dong. Cek, 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 cek. Bang Radi. Bang Radi. Udah gitu. Iya. Gila, inspirational Iya, banget Bea ini. bener. Itu salah satu lagu terbaik yang
Iya. Itu sepanjang masa loh. Iya benar. Betul, iya. Terlihat sekali kamu mikirin itu ya. Iya, banget. Iya. Dio, ini apa yang lo mau capture apa dengan cerita-ceritanya si Bea ini sebenarnya dalam Taman Domikado ini? Apa yang mau lo kasih lihat sih sebenarnya? Bea ini sebenarnya karena karakter yang itu dia. apa-apa dibawa santai gitu ya. Oh, ini emang santuy ini orangnya. Santuy banget. Jadi kalau misalnya lagi ada keadaan darurat, kebakaran, dia justru bikin lagu. Ya. Kalau ada supaya apinya kebakaran padam. dia bikin lagu. Santuy sama meresahkan beda tipis. Maksudnya supaya nggak pada panik gitu. Supaya nggak Makanya. pada panik. Iya, emang kalau orang udah penuh api sih biasanya nyanyi sih. Iya. Tapi ya Bea juga membawa satu benda nih ya. Yes. Tapi ini kayak paling gampang ditebak nih. Coba, ini ya. tuh biasanya ya, Bea kasih itu ya apa? Clue. Oke ya, clue. Bea tuh kalau main musik biasa pakai ini. Oke. Jadi marakas. Oh iya, dia bisa bunyi. Itu kayaknya udah Langsung ketahuan nih buat tusuk gigi nih. Tapi nggak keluar tuh. Oh ini alat buat ngeluarin tusuk gigi. Iya. Emang kamu punya gigi, Bea? Emang gigi? Iya. Di saat-saat tertentu gigiku muncul. Di saat-saat tertentu giginya muncul. Di saat Misalnya lagi Di saat seperti apa gigi kamu muncul? Kamu Dracula. Pada kondisi apa kamu punya makan gigi? biji-bijian yang keras. Oh, Itu loh. oke. Bea, kamu coba gigit ini deh. Coba. Nih, nah, lebih santuy nih kayaknya. Santuy. Itu kegunaannya ya. Ini baru Kalau hilang, santuy. baru keluarin, terus Ternyata buat kayak gini ya? Iya, santuy. Iya. Bocah tongkrongan banget tuh ya. Iya, benar-benar. Hai, aku Beo. Beo? Halo, Kak Radi. Halo, kamu temannya yang tadi ya? Ih, tadi? Bea. Si Bea. Kamu tinggal iya. sama Bea kan? Ya, kan Oh. kami tinggal berdua. Kayak gimana dia kelakuannya tuh di rumah tuh? Stres Beo tuh. Kebayang sih. Di mana berantakan. Ada topi Bea, ada apalagi tuh baju Bea di mana-mana pokoknya. Aduh. Oh, kamu orangnya rapi banget berarti ya? Iya dong. Oke, ini tanya Kak Dio nih. Ini dia kayak gimana nih personalitinya nih? si Beo ini paling rapi, paling terorganisir gitu, dan Taat paling aturan sering dia. nyuruh-nyuruh orang. Oh. Kalau ada orang nggak rapi dikit, pasti sama peluitnya dia tuh. disuruh beresin. Oh, kamu on time dong berarti anaknya ya? Iya dong. Kamu hobinya apa selain ngatur-ngatur orang? Hobinya apa? Hobi masak. Oh, suka masak. Iya. Kemarin waktu kriket flu, Beo yang masakin flu. Iya, Beo yang masakin. Kamu belajar dari mana? Emang kamu ngerti? Ngerti Kan sukanya dong. biji kan? Terus kamu masak-masak itu emang enak apa? Enak gak sih? Kemarin kan yang ngirimin Beo bekal piknik siapa? Beo. Ayah Beo kan? Iya. Ayahnya Beo kan yang Oh, ngajarin ada masak. bapaknya lagi. Kita akan lihat barang yang dibawain sama Beo. Kita tanya nih ke kakak-kakak kreatif ini, bisa nggak mereka nebak ini barang kreatif apa nih? Apa? Kok dibuka? Apa? Kok dibuka? Kok gua lata? Kenapa tiba-tiba lata? Apa yo? Gua nggak tahu gue. Tapi kalau buku saya kayak gini, kayaknya sih bukan mainan, kayaknya. Ini dia didesain bisa dirobek, berarti penggunaannya harus Oh. dibuka. Ayo apa? Pasti harus dibuka ini. Ini kegunaannya buat nempel-nempel. Tapi ini nggak nempel. Berarti gagal Buat diproduksi. nempelin sesuatu. Oke, tahu. Buat nempelin sesuatu. Iya. Oh, kayak Kalau ada benda-benda yang berserakan, yang susah, itu tinggal ditempel-tempel, itu lengket. Nggak usah ngamuk. Kalau nggak benang, dia debu atau apa, jadi diginiin nih, diiniin, jadi terkumpul. Bener nggak? That's right, ya benar. Oh ini Apa? pembersih debu. Iya, kita coba ya. Oke. Kakak, tolong ini kotorannya coba. Oh, pembersih keyboard. Pembersih keyboard. Oh, udah dikotorin nih. Ya, coba ya. Kita coba, kita tes. Tapi ininya bisa dicuci. Dibuang. Jadi habis pakai bersih. Ini bersihnya juga gini ya? Tidak boleh dilempar. Gini. Oh, Ya. buat keyboard. Memang buat keyboard. Ya. Dan sekali pakai. Oh gini ya, gini. Keren kan? Oh, kamu emang buat bersih-bersih ya. Iya. Barang kamu tuh mau bersih-bersih ya. Benar sekali. Bener-bener cocok Sesuai, sama Beo sesuai. nih. Oke Beo, ini diantara yang 4 tadi kayaknya ini yang paling bermanfaat buat aku ini. Terus terang aja. Wow. Oke, teman kita yang terakhir hari ini adalah Cheese. Ya, halo kalian. Eh,
Kebalik. Salah. Kelihatan agak bingung dari matanya ya. Iya. Bangun Iya, kamu iya, ya. iya. Baru bangun. Radit ya. Iya. Dia nih kalau dari bentukannya gua banget sih. Kayak apa namanya, males-males gitu. Aku nggak mageran. males. Nggak males? Tidak. Cicis tapi lebih nyaman di rumah kan? Iya, hanya Gua nyaman. banget, gua Hanya banget. suka ketenangan. Iya, kamu lebih suka di rumah? Iya. Oke, kalau Sendirian. sendirian? Iya. Sama kita, Cicis. Kasih tahu Kak Radit buku favoritnya Cicis apa? Buku favorit Cicis apa? Aku penulis nih. Yang Cara dibacain. memilih beton. Ada buku Iya, jenis-jenis beton Dan bahan Iya. bangunan. dan bahan bangunan. Terus dia hafal ada beton kosong, beton pasir. Oh gitu, Cicis. Iya. Itu tidak semua orang tahu kan. Iya, dan karena tidak semua orang merasa itu penting buat tahu juga sih, kecuali yang emang kerja di konstruksi sih. Ini karakter ide dari mana nih? Kan kalian berusaha nge-capture begitu banyak variasi orang-orang lah ya, gitu supaya relate ya. Ini yang mageran di rumah aja. Ini Sebenarnya dapat dari mana nih? Dia sebenarnya Oh, wow. zen gitu. Dia tuh present. Oh. Dia tuh sadar sama dia lagi di mana dan dia sangat apa sih istilahnya? Aware. Terhadap Aware. kelihatan tidak aware sih. Iya. Tapi dia punya empati yang kuat, dia punya insting kalau temennya yang pertama sedih tuh yang biasanya lebih tahu cepet tuh dia. Terus Cicis bawa apa ini? Ini terlihat sekali ada tempat buat Cicis udah tahu kan pasti kan berarti ya. Ini kayak tempat buat masukin jari nih. Tapi fungsinya apa? Gimana Dio menurut lo Dio? Banyak sih. Kalau ngeliat Cicis nih yang suka makan, kamu paling suka makanan apa? Snack ikan. Biasanya kalau pakai tangan kotor ya. Nah ini Iya. buat supaya tangan kamu nggak kotor, bener nggak? Iya, betul Oh sekali. benar. Bener. Tapi sebenarnya yang paling sering Cicis pakai itu untuk ngambil kutunya kriket. Oh, ngambil kriket kutuan. Kriket kutuan. Enggak. Nanti dia marah. Oh, nanti dia marah ya jadi. Cicis terima kasih udah datang ke sini. Tadi teman-temannya juga udah datang. Buat yang lagi nonton nih Cicis, dari tadi kan teman-teman kamu kan udah datang nih ada 4 orang, bukan 4 orang, 4 binatang ya. Kami bukan binatang. Loh, apa dong? Fauna. Oh iya, diperhalus aja sih memang Ya. ya. Kalau ada yang mau nonton Cis di Taman Domikado itu kemana Cis? Nontonnya di YouTube. Nama YouTube-nya YouTube apa? channelnya Domikado_id. Ya. Domikado_id. Ada IG-nya, Twitternya, TikToknya juga kan, Cis? Apa ya itu? Iya sama Ya, Domikado_id. Kita semua kebawa lemes nih. Gitu ya. Oke, makasih. Makasih, Makasih, Cis. Makasih Rian, Ya. makasih Dio Thank you, juga. Radino. Thank you udah ngasih alternatif tontonan buat anak-anak zaman sekarang ya. Supaya anak gua nggak cuma nontonin telur dilindes sama ban ya. Oh iya? Iya, dia suka banget nontonin telur dilindes, permen dilindes. Gue pengen nonton juga. Iya, itu kayak emang Iya, seru iya, sih. iya. Makasih semuanya ya. Dadah. Thank you. Thank you.